warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Dewan Juri yang saya hormati, teman-teman sekalian yang berbahagia, pada hari ini saya akan membawakan kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang saleh. Di dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian adanya hari kiamat, bahwa yang sudah mati dapat dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu tertentu. Pada zaman dahulu, di suatu negeri, hiduplah seorang raja yang zalim bernama Raja Dicyanus. Selain zalim, sang raja sangat kejam. Sang raja menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Jika mereka menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat ada sekelompok pemuda yang tidak menyukai Raja Dicyanus. Mereka adalah ketujuh pemuda yang saleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Mereka berkata, "Aku tidak tahan lagi untuk tinggal di negeri ini, apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu aku tidak suka." Dan yang lainnya berkata, "Aku juga, apalagi raja tidak segan untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya." Dan salah satu dari mereka memiliki ide untuk pergi dari negeri dan mencari tempat tinggal untuk beribadah. Dan ketujuh pemuda itu pun setuju. Keesokan harinya, ketujuh pemuda saleh pergi meninggalkan negeri itu dengan penuh semangat, membawa seekor anjing. Mereka yakin keputusan mereka adalah pertunjukan dari Allah untuk mereka. Masuklah mereka ke dalam gua dan membaca doa kepada Allah agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 10, "Ya Tuhan, berikanlah kami rahmat dari sisimu, sempurnakanlah petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Ketika mereka beristirahat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan cara menghidupkan mereka selama 309 tahun. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 25, "Dan tinggallah mereka di sebuah gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua mengarah ke sebelah utara, sehingga sinar matahari tidak dapat masuk ke dalamnya. Dan sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan lengannya di depan pintu gua." Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan mereka dengan tubuh sebelum mereka tertidur. Beberapa dari mereka mengira mereka telah tertidur selama 1 hari atau setengah hari. Mereka tidak yakin. Namun terdengar bunyi perut roncongan. Mereka pun pergi ke pasar untuk membeli beberapa makanan. Sampailah mereka di penjual roti gandum. Mereka membeli roti gandum dan buah anggur. Penjual itu memberi
kita sudah tertidur selama bertahun-tahun lamanya, tanpa sadar mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar mereka menjadi pusat perhatian, mereka pun bergegas meninggalkan pasar. Kemudian seseorang bertanya kepada penjual gandum, "Penjual gandum, siapakah kedua pemuda asing tadi? Aku juga tidak mengenalnya. Namun jika dilihat dari uang perak yang mereka bawa dan pakaian yang mereka kenakan, mereka adalah manusia dari beberapa tahun lalu. Apa jika benar, tidak mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Bagaimana jika kita laporkan saja kepada sang raja?" Mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada raja. Beberapa abad berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang baru adalah raja yang adil. Salah satu penduduk dan penjual gandum menghadap ke arah raja dan menceritakan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pengawal untuk menelusuri kemudian pemuda asing tersebut sampai ke gua. Sampainya di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda telah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada sang raja. Sang raja pun berkata, "Jadi cerita tentang tujuh pemuda saleh yang hilang pada masa raja di Chenos adalah benar." Raja pun pergi masuk ke dalam gua dan melihat ketujuh pemuda tersebut telah meninggal dunia dengan keadaan tersebut. Akhirnya raja pun bertaubat dan mempercayai adanya hari kiamat. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan makhluk. Demikian kisah Ashabul Kahfi dari saya. Ashabul Kahfi adalah julukan untuk 7 orang pemuda saleh yang penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah tadi, Allah memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya 1. Beranilah, kita harus berani untuk mempertahankan keimanan walaupun nyawa taruhannya. 2. Allah akan menyelamatkan seseorang yang mempertahankan keimanannya.